teman-teman semua, jumpa kembali di channel saya Rasidi Rakit Official. Oke teman-teman sahabat Kingers, pada video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang cara pasang komponen setelan kopling ya, pada bagian bak magnet atau bak kopling sebelah kiri. Ini kita akan pasang komponen setelan koplingnya, semuanya ori baru ya teman-teman ya. Ini kebetulan baknya buat ereking Cobra tahun 83 ya, sampai tahun 1987. Nah ini kita akan ganti gigi nenas, kemudian cantelannya baru, kemudian juga hasil gigi nenasnya dan baut setelan koplingnya ori baru semua. Oke teman-teman, pasti kalian penasaran ya, seperti apa teknik pemasangan yang baik dan benar. Kita akan buatkan videonya khusus buat kalian. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Jadi kalian bisa coba di rumah dan ternyata tidak begitu sulit ya. Oke teman-teman, bagi yang baru saja melihat video ini, jangan lupa di akhir video kalian bisa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info update terbaru tentang video saya. Kalian juga bisa berikan komen ya pada bagian bawah kolom videonya, dan jangan lupa untuk share videonya agar videonya bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke teman-teman, kita akan segera mulai videonya. Nah sebelum kita mulai, kita udah siapkan dulu ya alatnya untuk pemasangan itu. Yang pertama kita siapkan martil ya, kemudian juga as besi ya, buat pemukulnya ya. Kemudian juga balok kayu buat nahan ya, biar tidak rusak. Kemudian juga ini ada gemuk ya, buat melumasi bagian gigi nenasnya. Oke teman-teman, kita akan segera mulai videonya, tapi setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kita langsung saja start mulai videonya ya. Ini tutupnya kita pinggirkan dulu nih. Jadi ini bak magnet atau bak kopling kiri ereking Cobra ini, kebetulan ini kan barangnya second ya, ori second copotan. Ya rumahnya masih lumayan bagus, jadi masih bisa kita ganti komponen setelan koplingnya pakai yang ori baru ya. Oke, kita langsung saja mulai ya pemasangannya seperti apa. Ini bagian belakangnya ya. Jadi sebelum dipasang gigi nenasnya itu digemukin dulu ya bagian rumah gigi nenasnya ya. Nih pakai gemuknya ya, gemuk beningnya. Tuh, seperti itu. Jadi biar nggak seret ya. Juga ada pelumas, jadi kan licin, jadi tidak langsung kemakan ya. Nah, seperti itu. Nah, itu bagian silnya. Kita pasang dulu ya silnya, karet silnya. Seperti itu. Ya teman-teman ya. Kan biar rata. Jadi ini harus rata nih bagian silnya nih teman-teman ya. Ya kayak gitu. Ya.
tinggal dimasukkan ya bagian gigi nanasnya. Sambil dicek ya. Sambil digemukin juga. Kita kasih gemuk lagi gigi nanasnya. Masuk ini sambil diputar dulu buat dites. Ini cantelannya, sekarang kita coba pasang. Ini kita taruh dulu ya di balok kayu ya buat ditahan, karena kan sebentar lagi mau dipukul. Tahan dulu Ji, pegang ya. Nah ini dialasin pakai karton ya, lebih enak. Jadi biar tujuannya biar nggak lecet ya, sayang ini karena udah dipoles. Kalau udah masuk begini tinggal dijeberin ya teman-teman ya, buat dikunci. Jadi kalau nanti udah jeber kan dia ngunci. Sengaja ada yang nahan megang biar nggak geser ya pada saat dipukul ya. Jadi sebaiknya emang dilakukan berdua, minimal yang satu buat megangin ya. Jadi kalau teman-teman mau pasang di rumah itu harus ada teman yang megangin minimal, biar pada saat cantelannya dipasang, kemudian gigi nanasnya itu dijeberin, itu ada penahannya ya, jadi nggak geser ya. Oke. Jadi harus rata dan harus rapi ya, karena kita teknik pemasangannya ini sebenarnya ngambil dari bentuk karakteristik standar Orient pabrik ya teman-teman ya. Jadi bentuknya nanti kalian bisa lihat ya. Sekarang tinggal finishing ya teman-teman, tinggal ngerapiin aja bagian pinggir-pinggirannya. Ini udah dijeberin, tinggal rapiin aja ya. Kalau nguncinya sih sudah ngunci sebetulnya. Jadi tujuan dijeberin biar nggak copot ya cantelan stand kopling atau lever pushnya dari rumah gigi nanasnya itu tidak lepas. Jadi dikuncinya itu dikunci mati ya, dijeberin itu maksudnya. Jadi dibikin permanen.
mungkin banyak orang yang menganggap dilas lebih baik. Jadi sebenarnya dilas itu juga tidak standar pabrikan ya teknik pemasangannya. Jadi saya rasa itu langkah yang kurang tepat juga sebetulnya. Jadi jauh lebih baik jika kita memasang menggunakan teknik pabrikan ya atau orian ya. Oke teman-teman, jangan lupa kalian bisa like videonya, kalian juga bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tentang info-info update video terbaru dari saya. Dan kalian bisa share videonya ya, agar videonya juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, kita lihat ya teman-teman ya, hasilnya seperti ini ya. Nah ini udah jadi ya, ini udah jadi ya. Kita lihat ya, seperti ini ya. Nah ini udah jadi hasilnya ya. Dan siap untuk dipakai ya teman-teman ya. Jadi ini bagian depannya, ini bagian belakangnya seperti ini. Bagian depannya ya, ini baut untuk setelannya juga sekarang dipasang ya, biar sekalian. Jadi nanti tinggal pasang ke motornya, kemudian disetel dan dikunci pakai murnya ya, seperti ini. Tapi kebetulan ini pesanan orang, jadi kita nggak pasang di sini, tapi mungkin langsung dipasang ke tempat tujuan ya, sesuai pesanan ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya videonya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video tutorial cara pasang setelan kopling, racking. Semoga videonya bisa memberikan banyak manfaat buat kita semua. Kita jumpa kembali pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.